Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita mengikuti ibadah online Gereja Kristen Jawa Bangsa bersama saya Penatua Esther Muria. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sebentar mempersiapkan diri di dalam kita mengikuti ibadah online ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak dan kita berdoa bersama-sama. Saat teduh selesai, di dalam syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam pekerjaan, usaha, dan segala aktivitas kita di sepanjang hari-hari yang telah kita lalui, marilah kita awali dan khususkan ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara adalah sumber keselamatan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Putra Tunggalnya kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara sekalian, sungguh kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Ia mengaruniakan kekuatan, kesehatan, pekerjaan, usaha, dan segala aktivitas kita. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup kita. Mari kita membuka ibadah pada pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan yang kedua dengan judul Kami Puji dengan Riang. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kasih Tuhan, kembali kita menyatakan pengakuan dosa dan pengampunan dengan kita kembali mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Markus 12 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-31. Demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita sudah diingatkan kembali dengan hukum kasih yang baru saja kita baca, bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, karena itu kita
diingatkan kembali untuk lebih mengasihi sesama manusia. Dan sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa bagi kita. Sebagaimana nyata dalam firman-Nya dalam Roma 3 ayat 23 sampai ke 24, demikian firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar tentang hukum kasih dan juga berita anugerah. Saatnya kita mendengarkan litani yang akan diambil dari Mazmur 100. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Mari kita kembali melanjutkan ibadah ini dengan kita menaikkan pujian sukacita yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 367, bait yang pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa, untuk mempersiapkan diri kita di dalam kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami kembali boleh mengikuti ibadah, walaupun melalui ibadah online. Tuhan Yesus, mari Engkau mempersiapkan hati, pikiran, dan juga pendengaran kami semua, sehingga kami bisa mendengar dengan baik setiap kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman yang akan Kau sampaikan. Engkau memberkati juga Bapak Pendeta Maranatha Aji Kusuma yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang disampaikannya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sabda firman Tuhan akan didasari dari Keluaran 19 ayat yang kedua sampai ke 8a. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Pada kesempatan pagi ini kita akan mendengarkan renungan atau khotbah dengan tema Roh Kudus menguatkan orang percaya di tengah pandemik COVID-19. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di ibadah minggu ini, bahkan di dalam kehidupan semesta. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu pertama setelah Minggu Trinitas, di mana kalender gerejawi memasuki minggu biasa. Ibadah minggu ini menampilkan tema-tema yang senantiasa menguatkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus menguatkan orang percaya di tengah pandemik COVID-19. Mengapa tema ini menjadi penting? Karena pada masa dalam bacaan ini, kita saat ini mengisahkan Musa. Pada bacaan kita saat ini mengisahkan Musa menghadapi masa pergumulan yang sangat sulit. Di dalam Keluaran 19 ayat 1 dijelaskan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Mereka baru saja bebas dari perbudakan. Waktu mereka bisa lepas dari perbudakan, mereka merasa senang. Konsep hidup mereka adalah mereka senang asal bisa lepas. Dan banyak orang Kristen juga mempunyai konsep hidup semacam ini, yang sama semacam ini. Biasanya orang yang mengatakan ketika ada masalah berharap dan mempunyai keinginan seperti kalimat ini, asal tidak hidup susah saja, saya sudah senang. Bapak Ibu dan saudara terkasih, Allah tidak merancangkan kita untuk asal hidup
Nah, atau asal tidak menderita. Namun rancangan Tuhan dalam hidup kita sangat besar, bahwa Israel sedang berada di padang gurun dan tinggal di kemah. Masalah-masalah yang terjadi di padang gurun antara lain kelelahan, kejenuhan, kepanasan, kekesalan, dan seperti tidak ada ujungnya. Banyak orang, kehidupan keluarga, ekonomi, masa muda seperti itu di padang gurun yang sepertinya tidak ada ujungnya. Namun Tuhan manggil Musa untuk memberitahukan bahwa umat Tuhan akan menjadi kerajaan iman. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Artinya bahwa Musa bukan hanya mau membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, tetapi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir karena Allah mempunyai rencana yang besar bagi umatnya. Oleh sebab itu, jangan puas hanya karena keluar dari Mesir atau perbudakan dosa. Karena Tuhan mempunyai rancangan yang besar, yaitu agar kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Hal yang dialami bangsa Israel hampir-hampir mirip dengan keadaan saat ini yang kita lakukan. Nah, kita harus bagaimana? Kita sebagai warga kerajaan Allah, bahkan kita sebagai orang yang percaya, kita hendak berbicara tentang apa? Yang pertama, kita akan berbicara tentang, karena kita adalah anak Allah, anak-anak raja, otomatis punya kuasa. Berarti saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih mempunyai kuasa. Kita punya kuasa untuk keluar dari perbudakan menuju kebebasan dan keselamatan kekal. Apa yang perlu kita perhatikan dalam hal kuasa ini? Sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita harus mampu menguasai perkataan kita, bahwa Tuhan menjelaskan bahwa apa saja yang kamu ucapkan, asal kamu percaya dan tidak bimbang, itu akan terjadi. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berdusta, tidak boleh mengutuk, berbicara yang buruk tentang orang lain. Kita juga harus mampu menguasai perbuatan buruk terhadap orang lain. Kita juga harus mampu menguasai perbuatan kita, dan kalau kita hidup benar, maka kehidupan kita punya kuasa. Alkitab menjelaskan, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Terakhir, kita juga harus mampu menguasai iman kita. Nah, apa yang kita lihat bisa menipu, tetapi apa yang kita imani, itu yang Tuhan sediakan. Karena Dia dalam Alkitab ditegaskan, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada kesempatan pagi ini, pembelajaran yang kedua tentang apa sih? Kalau kita adalah warga kerajaan Allah, kita harus bagaimana? Kita akan selalu mengalami ketenangan, tidak perlu khawatir, karena Raja akan menyediakan segalanya bagi kita. Alkitab menjelaskan, kalau kita tidak miring ke kiri atau miring ke kanan, apa saja yang diperbuat akan berhasil. Jadi kita tenang jika kita dekat bersama Tuhan Sang Pencipta. Nah, hidup kita benar, dan kalau kita menjadi pelaku firman. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang ketiga, kita harus belajar tentang tahta. Tahta semacam apa? Mahkota
bahwa jubah seorang pria selalu penuh dengan emas dan batu berharga lainnya. Jadi berbicara tentang kerajaan berarti berbicara tentang kelimpahan, karena di dalam kerajaan selalu ada emas, permata, dan lain sebagainya. Karena kelimpahan adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab menjelaskan Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup di dalam kelimpahan. Hidup kita penuh dengan kelimpahan sukacita. Nah, dengan berkat dan mujizat artinya kapanpun kita butuh mujizat, pasti Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan ketika kita manut karsane Gusti. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jika kita telah menunjukkan sikap kita sebagai warga kerajaan Allah atau orang percaya yang dipenuhi roh Allah, maka Allah pun akan memberikan janji kita dalam kerajaannya. Ini apa? Yang pertama, janji untuk berjalan dalam mujizat, seperti pas ayat 4a di dalam Keluaran 19 ayat 4 dijelaskan, kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan pada orang Israel. Artinya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir, itu adalah suatu mujizat, karena kelihatannya tidak mungkin. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pada kesempatan pagi ini yang kedua didukung di atas sayap Raja Wali di ayat yang 4b. Artinya apa? Raja Wali adalah burung satu-satunya yang bisa terbang antar benua. Jangkauannya luas. Nah, cara sederhananya yaitu dia ditunggu badai baru dia terbang. Kemudian dia akan mencari arah badai dan akhirnya hanya dengan membuka sayapnya tidak terbang, maka badai yang akan membawanya. Jadi kalau kita didukung di atas sayap Raja Wali, artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang bukan tanpa masalah, bukannya tanpa masalah, tapi dengan masalah mengangkat dia lebih tinggi untuk masuk dalam rancangan Allah. Jadi orang yang banyak masalah, ketika kita bisa menghadapi, disitulah kita mampu menghidupi kehidupan ini. Dan yang ketiga, dibawa dekat pada Tuhan. Nah, di sini artinya warga kerajaan tidak boleh memikirkan berkat, karena berkat itu pasti ada. Tapi hidup dalam kerajaan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, yang keempat, menjadi harta kesayangan. Artinya apa? Harta kesayangan adalah harta yang mahal, sehingga Tuhan kita banyak mendukung kekurangan kita. Nah, yang kelima, dijadikan menjadi kerajaan Allah. Artinya apa? Bukan hanya secara jasmani saja menjadi warga kerajaan Allah, tetapi secara rohani kita menjadi bagian dari imamat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang terakhir, dijadikan sebagai bangsa yang kudus. Kita dijadikan Tuhan bangsa yang kudus. Pertanyaannya selanjutnya, dan siapa saja yang berhak menerima janji Allah yang saya utarakan di depan tadi. Yang pertama, orang yang berhak menerima janji Tuhan. Yang pertama, orang yang mau keluar dari Mesir. Artinya apa? Tidak mau diperbudak oleh dosa. Orang yang kuat. Yang kedua, orang yang kuat berjalan di padang gurun. Dalam masalah, tantangan, dan persoalan tidak mengeluh, karena dia tahu bahwa padang gurun adalah bagian yang harus kita lalui, yang kita lewati. Janji Tuhan. Yang ketiga,
orang yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh suara Tuhan. Tapi kalau dilarang Tuhan, dia akan senantiasa mematuhi, mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Yang keempat, orang yang siap berperang untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Artinya perang untuk hidup. Kebenaran menuntun kita untuk menerima janji Allah yang luar biasa. Selamat beribadah dan menerima lawatan Tuhan. Saat teduh selesai. Baik, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari saya akan ajak Bapak Ibu untuk menaikkan doa syafaat. Saya akan pimpin dari tempat ini dan Bapak Ibu semua di rumah juga ikut menyampaikan doa syafaat Bapak Ibu masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami kembali menaikkan doa syafaat kami. Mari Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan setiap seruan doa kami. Tetapi terlebih dahulu Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, sehingga biarlah itu tidak mengganggu dan juga tidak menghalangi setiap doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawa Bangsa, di mana kami boleh beribadah dan juga boleh bertumbuh dan beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami bersyukur kalau di dalam pertengahan bulan Juni ini kami kembali boleh diizinkan untuk mengikuti ibadah di gedung gereja. Tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Mari Tuhan Kau memberkati setiap majelis dan pendeta yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju kepada ibadah yang baru dengan segala sesuatu yang harus dipersiapkan dengan baik. Tuhan Kau memberkatinya sehingga pada saatnya nanti kami boleh beribadah dengan sukacita, dengan nyaman dan dengan sukacita untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa juga Tuhan, ada beberapa jemaat kami, baik itu lansia dan juga anak-anak yang tidak bisa beribadah di gedung gereja, dan saat ini kami tempatkan di rumah jemaat. Mari Tuhan Kau juga memberkati persiapan yang akan kami lakukan untuk para lansia dan anak-anak yang kami layani di tempat berbeda. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu untuk setiap persiapan yang boleh kami lakukan, sehingga pada saatnya nanti kami boleh beribadah dengan nyaman dan dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat yang saat ini mungkin tidak bisa memahami akan situasi dan kondisi saat ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menolong mereka sehingga mereka boleh memahami dengan baik setiap situasi ini, sehingga mereka boleh dengan bersukacita mengikuti ibadah baik di rumah maupun di gereja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap persoalan dan juga permasalahan yang boleh kami hadapi, khususnya di dalam persekutuan kami di Jemaat GKJ Bangsa. Biarlah Tuhan Kau melihat dan Kau juga mau memberi jalan keluar untuk setiap permasalahan yang boleh ada di dalam setiap jemaat. Mari Tuhan, walaupun kami saat ini belum bisa bertemu satu sama lain, tetapi biarlah Tuhan kami boleh satu hati untuk mendoakan mereka satu sama lain. Ya Tuhan, kami berdoa juga biarlah pandemi virus COVID-19 ini boleh cepat berlalu dan kami boleh kembali mengikuti persekutuan yang indah bersama di dalam gereja untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Jokowi dan juga para kabinetnya. Mari Tuhan Kau memberkati mereka, biarlah mereka juga Tuhan tolong, Tuhan mampukan di dalam menangani wabah yang mendunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka sehingga setiap masyarakat yang
boleh mereka pimpin, itu boleh patuh dan juga boleh mengerti akan setiap peraturan yang boleh mereka keluarkan. Karena kami percaya Tuhan bahwa mereka adalah wakil dari Tuhan, sehingga kami seharusnya taat kepada wakil Tuhan yang boleh Tuhan tempatkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menolong kami, dan juga senantiasa melindungi kami, dan Kau menolong kami sehingga kami boleh lepas dari setiap kesulitan yang berkaitan dengan pandemi virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali melanjutkan ibadah kita dengan kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya akan membacakannya dari tempat ini dan Bapak Ibu di rumah mengikuti kami di tempat ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saatnya kita menaikkan syukur kita dengan kita menyampaikan persembahan kita yang akan didasari dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasyarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Pengumpulan persembahan akan kita dasari dengan kita menaikkan pujian dari gedung jemaat nomor 365B, bait yang pertama sampai yang kedua, Tuhan ambil hidupku. Kita akan berdoa untuk persembahan yang baru saja kita kumpulkan, dan nanti akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima selama ini Tuhan. Khususnya selama 1 minggu ini kami boleh menerima berkat kesehatan, kekuatan, dan juga berkat jasmani maupun berkat rohani yang boleh kami terima. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan saat ini Tuhan kami menyisihkan berkat yang sudah Kau berikan kepada kami untuk kami persembahkan untuk pekerjaan pelayanan di Gereja Kristen Jawa Bangsa ini Tuhan. Biarlah apapun yang boleh kami persembahkan ini Tuhan boleh terima, Tuhan kuduskan persembahan kami,
dan kiranya Tuhan berkenan akan setiap apa yang sudah kami berikan. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang saat ini mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati tanggung jawabnya di dalam mengelola persembahan ini. Engkau memberkati hidupnya, Engkau memberkati juga keluarganya, sehingga dia bisa mengerjakan segala tugas dan tanggung jawabnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan untuk setiap kami para jemaat GKJ Bangsa. Tuhan, inilah kami mau menyelesaikan ibadah ini dengan kami menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kerendahan hati, marilah kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Dan tentunya pastikan tubuh kita sedang fit dan sedang sehat pada saat kita ingin mengikuti ibadah di gedung gereja. Karena sebelum kita masuk ke gedung gereja, kita juga akan dicek suhu dengan termogan, dengan petugas yang akan mengecek suhu kita, sehingga pada saat kita masuk ke gedung gereja kita akan dicek apakah kita mempunyai suhu yang normal atau tidak. Jika kita mempunyai suhu yang tidak normal di atas 37 atau 37 ke atas, itu kita tidak diperkenankan untuk masuk ke gedung gereja dan beribadah bersama-sama. Dan kemudian nanti pada saat kita beribadah juga tidak seperti ibadah biasanya kita masuk ke dalam gedung gereja itu tidak bisa bersama-sama, tetapi kita akan tetap akan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan jaga jarak. Dan juga demikian juga dengan cara kita duduk, kita pun juga nanti akan diberi jarak. Jadi satu kursi hanya untuk 2 orang, dan jika bisa itu jika ada satu keluarga yang ikut dalam satu ibadah itu juga kalau bisa satu kursi satu keluarga. Dan kemudian juga untuk penyampaian atau memberikan persembahan juga berbeda seperti biasanya. Jadi bukan diedarkan oleh majelis atau oleh jemaat yang bertugas, tetapi kita sudah siapkan kotak persembahan sebelum masuk ke dalam gedung gereja. Jadi silakan Bapak Ibu mempersiapkan amplop untuk persembahan. Dan juga nanti saya akan memberikan informasi tentang jam ibadah untuk jemaat GKJ Bangsa sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa jemaat lansia dan anak-anak tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di dalam gedung gereja. Karena itu kami memutuskan untuk memisahkan tempat dan waktu bagi jemaat lansia dan juga anak-anak di dalam mengikuti ibadah. Jadi untuk jemaat yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun boleh mengikuti ibadah di dalam gedung gereja Kristen Jawa Bangsa. Kemudian untuk jemaat yang berusia 65 tahun ke atas akan mengikuti ibadah di Desa Karangsari, tepatnya di tempat atau di kediaman Ibu Asih Pujiati, mulai pukul 10 pagi. Jadi kalau tadi jemaat yang berumur 15 sampai 64 tahun waktunya jam 8 sampai jam 9. Kemudian nanti dilanjutkan dengan jemaat lansia atau umur 65 tahun ke atas di tempatnya Ibu Asih Pujiati pukul 10
sampai dengan selesai. Dan kemudian untuk jemaat yang berumur 0 sampai 15 tahun, yaitu anak-anak sekolah minggu atau sampai dengan remaja, kita khususkan juga beribadah sendiri mulai pukul 8 sampai jam 9, juga di tempatnya Ibu Asih Pujiati. Jadi informasi ini semoga bisa disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, sehingga mulai tanggal 21 Juni besok kita bisa beribadah kembali bersama-sama dengan aturan dan protokol kesehatan yang sudah disampaikan saya tadi di awal. Dan tidak hanya protokol kesehatan, tidak hanya diikuti di dalam gedung gereja, tetapi juga nanti harus diikuti di Karangsari, di tempatnya Ibu Asih, yaitu melalui ibadah anak-anak dan juga ibadah untuk lansia juga. Dan semuanya tetap harus memakai masker sampai dengan ibadah selesai. Terima kasih. Terus ini tahu saya gimana?